sekarang lagi hemat-hemat suara karena besok mau tampil ya. Lagi sedang batuk juga. Semoga Allah ya. Man sabara ala baradil Madinah wa haliha faqad jannah. Barang siapa yang sabar akan dinginnya kota Madinah dan panasnya kota Madinah. Ini kota Madinah ini ada dua versi. Kalau panas, kalau dingin ya. Dan kalau di Mekah juga dua versi, tapi keseringan kalau di Mekah panas sekali. Nah, jemaah haji dan jemaah umroh yang datang ke kota tanah suci dua Mekah ini yang sabar dengan situasi, dengan cuaca yang ada di Haramain Mekah, insyaallah Allah masukkan ke surga Allah. Amin. Nah, insyaallah sore ini kita akan mengadakan agenda city tour sekitar Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, Bu, dan di sini nih sekitarnya. Selesainya kapan, Ustaz? Nanti setelah kita ketemu dengan pintu 328 kembali. Nah, maka selesai kita tuh untuk mengelilingi masjid. Nah, pertama kenapa Bapak Ibu jemaah umroh dibawa oleh tour leadernya, oleh Gus Kitari dengan ini Gus lagi. Kenapa? Agar ibu itu nanti buat tambahan oleh-oleh ke Indonesia. Selain kurma, selain air zam-zam, selain lain sebagainya, itu ada oleh-oleh cerita. Buat anak kita, buat cucu kita, buat tetangga kita. Itu adalah tambahan oleh-oleh. Masa langsung dihidangkan ini, kurmanya diminum, langsung bercerita saya di sana tuh beli emas 5 kilo begini kan tidak. Misalnya pasti yang dia akan disampaikan adalah sejarah. Siapa ustadznya di sana, bilang aja ya Bu, ustadz yang ganteng itu loh, gitu ya. Ya, yang viral di TikTok gitu ya. Amin. Nah, saat ini Bapak Ibu para jemaah tamu Allah dan tamu Rasulullah, saya bawa ke sebuah tempat di mana mengenang sejarah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Syakifah Bani Sa'idah. Siapa Bu? Siapa namanya tadi? Syakifah Bani Sa'idah. Ya, Syakifah Bani Sa'idah. Sejarah pokoknya ini. Ini adalah tempat peresmian terpilihnya Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Ya, namanya Syakifah Bani Sa'idah. Ibu halo. Nah, ceritanya Rasulullah dipilih sebagai pengganti Rasulullah, bukan sebagai nabi, ya. Bukan sebagai nabi, karena nabi yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebagai pemimpin orang Islam pada saat itu setelah wafatnya Rasulullah. Ya, sejarahnya begini, Bu. Dahulu Rasulullah pada saat sakit Rasulullah itu 10 hari. Ya. Di masa Rasulullah 10 hari itu sakit dan sakitnya tidak begitu parah. Rasulullah itu selalu mengimami para sahabat-sahabatnya untuk sholat. Bahkan pada suatu ketika Ibu, Rasulullah itu setelah bangun dari tidurnya, Rasulullah itu langsung pingsan karena tidak ingin meninggalkan sholat bersama para sahabat-sahabatnya. Setelah 3 hari kemudian Rasulullah itu sakitnya bertambah parah. Kemudian Rasulullah memanggil anaknya yang bernama Fatimah. Setelah itu disampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah, mungkin saya dengan sakit yang sekarang ini saya akan akan menghadap Allah. Di sana Sayyidah Fatimah menangis, bersedih Sayyidah Fatimah. Siti Fatimah bersedih karena mendengarkan disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu akan meninggalkan Siti Fatimah dengan sakit yang sekarang, maksudnya pada saat Rasulullah sakit. Kemudian Siti Fatimah itu tertawa, dikasih informasi oleh Rasulullah yang kedua, Siti Fatimah itu tertawa, bahagia. Kenapa Siti Fatimah bahagia? Karena pada saat itu disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah bahwasanya dari keluarga Rasulullah itu yang akan menyusul Rasulullah, artinya wafat setelah Rasulullah itu adalah Sayyidah Fatimah. Maka di sana Sayyidah Fatimah senang. Ya Bu, ya kalau ibu misalnya digituin gimana Bu? Misalnya suaminya
sakit. Nanti kalau saya wafat setelah itu kamu nyusul ya gitu. Itu Siti Fatimah itu senang karena yang akan dipanggil oleh Allah dari keluarga Rasulullah itu adalah Sayyidah Fatimah. Nah, setelah itu Rasulullah wafat, Ibu. Setelah Rasulullah wafat, jasad dari Rasulullah itu masih ada di dalam rumahnya, di kubah yang hijau itu, Bu. Nanti saya tunjukkan ya, di kubah yang hijau itu. Nah, para sahabat Rasulullah yang lain itu selain Sayyidina Ali beserta sahabat dari Rasulullah satu itu berkumpul di sini. Berkumpul di sini semua sahabat Rasulullah berkumpul di sini, dan disinilah terjadilah perdebatan, musyawarah. Bahkan di sana Sayyidina Umar sampai marah, Ibu, karena terdengar orang itu mengatakan Rasulullah sudah wafat. Maka di sana Sayyidina Umar itu sampai mengatakan mencabut sebuah pedang tuh dicabut oleh Sayyidina Umar. Barang siapa yang mengatakan kalau Rasulullah itu wafat akan dipotong lehernya. Itu Sayyidina Umar itu sahabat yang paling pemberani, Bu. Ya. Jadi setelah itu ada yang kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu orang yang datang dari negara lain ke sini. Bahkan baginda Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar itu adalah termasuk kaum muhajirin, Pak. Ya. Karena Rasulullah itu lahirnya di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar juga termasuk kaum muhajirin. Maka setelah itu ada yang mengusulkan dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu yang ada di sini, orang yang lahir di sini, asli penduduk sini. Bisa paham bahasa saya, Bu? Ya, paham ya. Kalau nggak paham saya pakai bahasa Arab. Nggak bisa. Oh, pakai bahasa ini aja ya. Pakai bahasa Prabowo. Ya. Nah, setelah itu diusulkan dari kaum muhajirin, diusulkan dari kaum ansor, diusulkan, kemudian terjadilah perdebatan. Di perdebatan tersebut menghasilkan satu usulan, yaitu barang siapa yang pertama kali mengganti tempat Rasulullah, itulah yang berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah. Nah, pada saat Rasulullah sakit, siapa yang menggantikan? Siapa yang diperintah oleh baginda Rasulullah untuk mengimami tempat sholatnya, untuk mengimami para sahabat-sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sana terpilihlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah, tapi pengganti bukan Nabi, karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terpilihlah di sini Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu setelah wafatnya Rasulullah. Nama tempatnya yaitu Syakifah Bani Sa'idah. Syakifah itu artinya atap bahasa Arab. Bani Sa'idah itu keturunan dari Bani Sa'idah yang punya tanah namanya keturunan dari Bani Sa'idah. Bisa paham nih ya? Paham ya? Nah, cukup untuk sejarah singkat tentang Syakifah Bani Sa'idah. Kita lanjutkan, kita ziarah ke masjid yang di sana. Ya. Ayo bismillah, pelan-pelan saja. Ya. Mari.